Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Ariel Budiasono dengan NRP 20422411039. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian timer, di mana ini adalah penugasan project dari mata kuliah elektronika analog. Berikut video penjelasan dari saya. Jadi di sini ada bentuk rangkaiannya, di mana ini adalah rangkaian timer yang dirancang menggunakan IC NE55 dan IC CD4020, di mana IC NE55 ini fungsinya sebagai pembangkit pulsa, clock generator, dan IC CD4020 itu sebagai penghitung atau counternya. Jadi tujuan utama dari rancangan rangkaian timer ini adalah untuk menghasilkan waktu tunda atau delay yang dapat diukur, yang nantinya dapat digunakan untuk mengendalikan sebuah relay. Jadi timer ini nantinya banyak diaplikasikan pada sistem kontrol otomatis, alarm, dan pengendalian peralatan elektronik. Mungkin langsung saja untuk penjelasan lebih detailnya kita bahas ke komponen-komponennya terlebih dahulu. Lanjut. Di sini ada komponen-komponennya, yang dimana komponen yang kita gunakan itu ada IC NE555, dan yang kedua ada IC CD4020, kemudian ada relaynya, kemudian ada digital oscilloscope untuk intinya kita menghitung besaran gelombangnya, yang kedua ada diodanya, kemudian ada transistor, kemudian ada resistor, kemudian ada kapasitor, kemudian ada button, dan kemudian ada RV resistor variabel, kemudian ada ground, kemudian ada lagi tegangan DC nya sebagai power supply, dan terakhir ada switchernya. Mungkin untuk penjelasan dari fungsi komponen-komponennya saja kita rangkai. Sekarang kita sudah ada pada Proteusnya. Langsung saja setelah komponen terkumpul, kita buat rangkaiannya sesuai dengan contoh. Jadi di sini kita sudah ada pada rangkaiannya. Sebelum kita run, saya ingin melihat sedikit mengenai cara kerja dan beberapa fungsi dari tiap komponen ini. Jadi cara kerja nanti setelah kita run, tegangan DC ini akan memberikan tegangan ke seluruh rangkaian. Kemudian di relaynya ini dia berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan suatu beban eksternal nantinya. Kemudian mengalir ke dioda. Dioda ini nantinya berfungsi sebagai proteksi arus balik agar melindungi transistor ini dari kerusakan. Sedangkan transistor ini berfungsi untuk menghubungkan nantinya dengan relay. Nah, untuk cara kerja ini setelah di run, nanti kita klik push buttonnya. Kemudian setelah push button terhubung, nanti dia itu akan menghubungkan kapasitor dan resistor yang ada di sini ke IC NE555, yang dimana nanti dia mengubah sebagai bentuk pulsa periodik. Jadi setelah dalam bentuk pulsa periodik ini akan terhubung dari 3 ke 10 ini masuk ke IC CD4020. Kemudian dari sini dia menghitung jumlah pulsa yang masuk dari IC NE555, kemudian diubah menjadi outputnya keluaran logika high, yang dimana dia keluar dari Q13 dan masuk ke resistor dan masuk lagi ke transistor. Kemudian di transistor ini akan terhubung dan mengaktifkan relaynya, dan di relay ini nantinya terhubung dengan beban eksternalnya yang sudah terhubung pada relay ini, yang dimana nantinya dia akan on atau off kan beban tersebut sesuai dengan waktu timer yang telah ditentukan. Untuk menentukan waktu timernya ini dapat berdasarkan pada nilai kapasitornya. Jadi semakin besar ini nilai kapasitornya, pulsa yang dihasilkan dari IC NE555 ini akan menjadi semakin besar juga dan semakin panjang.
tetapi frekuensinya menjadi kecil, sehingga waktu yang dibutuhkan dari IC CD4020 untuk menghitung pulsanya itu semakin lama, sehingga dia menyebabkan pembacaan timernya pun menjadi semakin lama. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai kapasitornya, pulsa yang dihasilkan pun semakin kecil, tetapi frekuensinya menjadi besar. Kemudian pembacaan pada ini juga semakin cepat juga. Mungkin itu saja, itu penjelasan mengenai cara kerja dari rangkaiannya. Mungkin kita bisa masuk ke kitaran dan kita lihat pada gelombang osiloskopnya seperti apa. Ada perbedaan ketika kapasitornya itu lebih kecil dan kapasitornya lebih besar. Oke, di sini langsung saja kita coba run dan kita tekan push buttonnya. Akan seperti apa gelombang osiloskopnya ketika kapasitornya di 0,1 mikrofarad. Nah, jadi di sini frekuensinya semakin besar ya ketika dia pada kapasitor 0,1 mikrofarad. Nah, setelah diubah frekuensinya menjadi semakin besar. Nah, kita ubah lagi. Nah, jadi perbedaannya ini sesuai, jadi semakin kecil nilai kapasitornya, frekuensinya semakin besar, dan semakin besar nilai kapasitornya, frekuensinya semakin kecil. Oke, jadi kesimpulannya frekuensi pulsa pada CNE55 ini dapat diatur tergantung nilai dari resistor dan kapasitornya. Nilai ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap frekuensi outputnya nantinya, di mana semakin besar nilai kapasitornya, jadi frekuensi pulsa yang dihasilkan pun akan menjadi semakin kecil atau semakin rendah, dan sebaliknya, semakin kecil nilai kapasitornya, dia frekuensinya nantinya semakin besar. Jadi kemudian pulsa yang dihasilkan dari CNE55 ini nantinya berfungsi sebagai input untuk IC 4020, yang dimana nanti dia merubah dari pulsanya menjadi keluaran logika high atau dalam bentuk binarnya. Jadi kecepatan perhitungan binar pada IC 4020 ini bergantung secara langsung, itu bergantung pada frekuensi pulsa yang dihasilkan dari CNE555. Jadi IC 4020 ini menghitung jumlah pulsa yang masuk dan menyediakan output atau keluarannya dalam bentuk binar nantinya. Jadi outputannya nanti dapat dipantau melalui osiloskop tadi sesuai dengan gelombang tergantung dari nilai kapasitornya. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai simulasi rangkaian timer. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.